Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Celia dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apartheid yang diberlakukan di Afrika Selatan. Bicara tentang Afrika Selatan nih, kalian pasti pernah mendengar nama Nelson Mandela kan? Nelson Mandela terkenal sebagai salah satu tokoh legendaris yang dikagumi banyak orang. Lantas, siapa sosok Mandela yang sebenarnya dan apa hubungannya dengan apartheid yang akan kita bahas pada video kali ini? Apartheid adalah sistem pemisah ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Politik apartheid sendiri dirancang oleh Hendrik Verwoerd. Apartheid mulai dipraktekkan oleh pemerintah kulit putih Belanda di Afrika Selatan dari sekitar abad ke-20 hingga tahun 1990. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program dan peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial secara struktural. Bukannya sebagai manusia tidak sepantasnya kita membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit dan ras? Lantas, mengapa di Afrika Selatan diberlakukan politik apartheid? Masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Eropa, bangsa Belanda atau kulit putih, sehingga masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Pada tahun 1652, bangsa Boer atau Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Pada tahun 1899 sampai 1902, terjadilah Perang Boer dan berakhir dengan kemenangan Inggris. Inggris kemudian mendirikan sebuah negara dominion atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South Africa. Inggris yang berhasil mempersatukan wilayah Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan menjadi republik dengan presidennya Hendrik Verwoerd. Verwoerd membuat kebijakan untuk memisahkan orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam yang justru menimbulkan diskriminasi antara keduanya. Pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris. Orang-orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur politik negara baru tersebut. Pada pemilihan tahun 1948, kata apartheid menjadi umum dalam politik Afrika Selatan. Melalui semua ini, minoritas kulit putih menempatkan berbagai batasan pada mayoritas kulit hitam. Nah, selama beberapa dekade nih, banyak undang-undang yang diundangkan untuk menentukan ras dan membatasi kehidupan sehari-hari dan hak-hak orang Afrika Selatan yang berkulit putih. Pada tahun 1976, Verwoerd digantikan oleh Pieter Botha. Ia mengumumkan bahwa homeland yang dibentuk dimaksudkan untuk menjadi negara bagian yang otonom. Namun, siapapun dapat memahami dengan mudah bahwa politik apartheid dimaksudkan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan sekaligus mengamankan pemerintahan minoritas bangsa kulit putih di daerah itu. Gejala-gejala ras diskriminasi orang-orang Belanda dari kaum Kristen Calvinis yang pertama datang ke Afrika Selatan telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa kulit hitam oleh penduduk kulit putih. Sampai pada abad ke-19, pemukiman kulit hitam masih tercampur dengan daerah kulit putih. Tapi pada permulaan abad ke-20, mereka digiring ke daerah pinggiran. Sebuah perkampungan kulit hitam yang besar ialah perkampungan Soweto di daerah Johannesburg. Pada tahun 1913, penguasa kulit putih mengeluarkan Undang-Undang Pertahanan Pribumi atau Native Land Act yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Pada tahun 1927 dikeluarkan kembali Undang-Undang Imoralitas yang melarang hubungan perkawinan campuran antara kulit putih dan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya. Nah,
Lambat laun nih, orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya bertujuan untuk diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Orang kulit hitam tidak tinggal diam. Mereka bangkit mengadakan perlawanan. Mereka memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern, yakni African National Congress (ANC). Logo ANC sendiri seperti ini ya. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Pemerintah Peter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh karismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Usaha-usaha mengakhiri politik apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Kongres ANC pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Nama Nelson Mandela sendiri mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi Sekjen ANC African National Congress pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjadi Presiden Liga Pemuda. Pada tahun 1961 sebagai Sekretaris Jenderal ANC, Mandela mengomandokan pemogokan selama 3 hari 29 sampai 31 Mei 1961. Pada bulan Desember 1962, ia dijatuhi 5 tahun penjara dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Tidak beberapa lama, tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap di markas ANC. Pada akhirnya, mereka divonis dengan hukuman seumur hidup pada tanggal 12 Juni 1964 dan harus mendekam dalam penjara di Pulau Robben, Cape Town. Selama di penjara, kampanye pembebasan Nelson Mandela dilancarkan, baik di Afrika Selatan maupun di luar Afrika Selatan. Akibat kampanye pembebasan tokoh ANC ini, makin banyak negara yang menekan pemerintah apartheid Afrika Selatan baik secara politik maupun ekonomi. Kampanye pembebasan itu membuat Mandela menjadi tokoh tahanan politik paling populer di dunia. Pada tahun 1989, mewariskan Afrika Selatan kepada Ferdinand Willem de Klerk. Pada bulan Februari 1990, de Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahannya akan mencabut larangan bagi ANC, Partai Komunis Afrika Selatan (SACP) dan Pan-Africanist Congress (PAC). Muncul di akhirnya politik apartheid. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Undang-undang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 adalah 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada tanggal 11 Februari 1990, dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Kemudian, pada tahun 1994 diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya, Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1999, Nelson Mandela ditetapkan sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika. Atas usahanya nih, Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Kemenangan Mandela merupakan puncak dari perjuangan rakyat Afrika Selatan dan pembebasan kaum kulit hitam. Pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Pada akhirnya, pada tahun 1991, apartheid resmi dihapuskan. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.